Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Puji Tuhan pagi hari ini kita bertemu lagi dalam saat teduh bersama. Ialah sebuah lagu dari PKJ 239 akan mengawali saat teduh kita. Mari kita akan bersama. Tuhan besar di kehidupanku, sejak Yesus di hatiku. Jiwaku bersinar terang yang terang, sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku. Jiwaku bergemar bagai ombak besar, sejak Yesus di hatiku. Aku tobat kembali ke jalan benar, sejak Yesus di hatiku. Dan dosaku dihapus, jiwaku segar, sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku. Jiwaku bergemar bagai ombak besar, sejak Yesus di hatiku. Aku rindu pergi ke tempat Tuhanku, sejak Yesus di hatiku. Aku riang gembira berjalan terus, sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku. Jiwaku bergemar bagai ombak besar, sejak Yesus di hatiku. Bapak Ibu Saudara, kita akan merenungkan firman Tuhan melalui pedoman saat teduh 4B GKI Residen Sudirman hari Jumat tanggal 8 April 2022 dengan tema taat. Firman Tuhan yang mendasari perenungan kita pagi hari ini diambil dari Filipi 2 ayat 1 sampai dengan 11 dan dibacakan oleh Bu Monika. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang sangat mengasihi setiap kami, pagi hari ini Tuhan kami akan merenungkan dan membaca firman-Mu. Biarlah Tuhan memberkati setiap kami sehingga kami boleh memahaminya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Filipi 2 ayat 1 sampai dengan 11. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa.
Demikian firman Tuhan. Terima kasih Bu Monica. Bapak Ibu Saudara, dalam berkendara kita sering berupaya untuk menjadi orang yang patuh dan taat. Jika tidak patuh dan taat, maka akan mudah bagi kita untuk mendapatkan surat peringatan atau surat tilang. Ada banyak aturan yang harus ditaati demi menciptakan lalu lintas yang tertib dan baik. Semuanya dilakukan demi kebaikan banyak orang. Jika ada yang egois dalam berkendara, maka bisa saja di lokasi tersebut akan timbul bahaya. Bahaya bukan hanya untuk orang yang melakukan, tetapi juga bisa berdampak bagi pengguna jalan atau pengendara yang lainnya. Yesus Kristus yang diberitakan oleh Paulus dalam menyampaikan kabar baik ke seluruh penjuru dunia, termasuk kepada jemaat di Filipi dalam bagian bacaan ini, menunjukkan kepada kita tentang pentingnya hidup berpedoman kepada Kristus. Bahkan, Rasul Paulus secara jelas memberikan indikator kebahagiaan hidup di dalam Kristus karena di dalamnya sudah terdapat kelengkapan untuk menjalani kehidupan. Ada penghiburan kasih, persekutuan roh, kasih mesra, dan belas kasihan. Pesan ini tidak hanya diberikan kepada satu orang saja, tetapi perlu dilakukan bersama sebagai satu persekutuan di dalam Tuhan. Karena dengan persekutuan bersama, mereka dapat melunturkan kepentingan-kepentingan pribadi. Sebab Paulus mengerti bahwa salah satu ancaman bagi jemaat Filipi adalah keegoisan yang tinggi yang dimiliki setiap orang di dalamnya. Paulus menjelaskan tentang karya penyelamatan Allah yang terjadi di dalam Tuhan Yesus. Rahasianya terletak pada pikiran dan perasaan Kristus yang seharusnya juga di dalam diri setiap orang percaya, yaitu kesediaan untuk menyangkal diri dan merendahkan diri menjadi seorang hamba, dan kesediaan untuk taat, bahkan taat sampai mati. Ketaatan seperti inilah yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Pengosongan diri atau kenosis memampukan Yesus Kristus untuk menjalankan karya keselamatan itu, walau ada banyak penderitaan dan tidak pernah sedikit pun meninggalkan Allah yang mengutusnya. Pengosongan diri itu menjadi tanda penyerahan hidup yang sepenuhnya kepada Allah dan menunjukkan bahwa kehadiran Yesus Kristus yang sesungguhnya berkuasa akan tetapi tidak mencari pengakuan, kehormatan, bahkan popularitas. Melalui sikap seperti itulah Yesus mampu taat dan tunduk dalam kerendahan, dan melalui sikap seperti ini, Yesus diagungkan sebagai Tuhan bagi setiap orang yang percaya sampai masa sekarang. Ketika Yesus mengalami kerendahan itu, Ia kemudian ditinggikan kembali. Mari Bapak Ibu kita merenungkannya. Pertama, ambillah waktu sejenak untuk kita dapat merasakan bahwa Kristus hadir untuk menjadikan kita bagian dari karya keselamatan yang sudah Ia siapkan untuk semua orang. Yang kedua, marilah kita berkomitmen untuk selalu taat dan tunduk pada Dia yang selalu membawa kita pada berbagai karya keselamatan yang sudah disiapkannya bagi kita. Ketaatan pada Allah menjadi kunci karya Yesus, sehingga Ia begitu setia dalam menjalani masa-masa yang sulit. Rasul Paulus meneladani karya Yesus, sehingga Paulus juga dimampukan menjadi hambanya yang setia di berbagai situasi kehidupan. Bagi kita yang menjalani kehidupan pada saat ini, karya Yesus yang menyelamatkan harus menjadi pedoman bagi kita hingga kita semakin taat dan setia kepadanya. Bapak Ibu, mari kita berdoa.
Tuhan, ajarkanlah setiap kami untuk mampu taat kepadamu di sepanjang kehidupan kami. Mampukanlah kami untuk selalu mengarahkan hati dan hidup kami hanya kepadamu dan merendah pada setiap kehendak-Mu, hingga kami memiliki iman yang teguh. Tolong setiap kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita dapat merespon firman Tuhan pagi hari ini. Kita akan mendoakan satu orang yang kita kenal sedang mengalami pergumulan iman, agar dia dimampukan untuk menjadi pengikut Kristus yang taat dan setia. Tuhan memberkati kita semua. Amin.